Tak ada yang pernah membayangkan, dua nama yang dulu nyaris tak terdengar, tiba-tiba menjadi pusat percakapan di seluruh jagat dangdut Indonesia. Semuanya bermula dari sebuah panggung sederhana, sebuah undangan misterius, dan satu keputusan yang mengubah hidup dua anak muda itu selamanya. Dan yang membuat kisah ini semakin sulit dipercaya, sosok yang berdiri di balik kejutan besar itu adalah seseorang yang nyaris tak pernah memberikan penghormatan sembarangan. Seseorang yang pengaruhnya begitu besar, sampai-sampai satu kalimat darinya bisa mengangkat atau meruntuhkan perjalanan siapapun. Namun, apa sebenarnya yang membuat Arbil dan Zahra dipilih? Apa yang dilihat sang legenda dalam diri dua pemula yang masih meraba arah masa depan mereka? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke awal. Dua nama yang tiba-tiba menggema. Di sebuah kota kecil, di panggung yang lampunya bahkan tak selalu menyala sempurna, dua anak muda bernyanyi tanpa memikirkan siapa yang menonton. Mereka bukan siapa-siapa, tak ada manajemen besar, tak ada sponsor, hanya suara, keberanian, dan mimpi yang terlalu besar untuk disimpan sendiri. Namun, suatu malam, seseorang merekam penampilan mereka. Video itu meluncur kecil di dunia maya, dan tak ada yang menduga bagaimana semuanya berubah. Suara mereka menyatu dengan cara yang jarang ditemui. Ada harmoni yang terasa jujur, ada getaran emosi yang tidak dibuat-buat. Penonton mulai bertanya, siapa dua anak ini? Nama mereka mulai berputar, pelan tapi pasti. Namun yang tidak diketahui banyak orang adalah meningkatnya perhatian justru membawa tekanan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan dari sanalah perjalanan yang penuh badai dimulai. Tapi sorotan itu baru langkah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia dangdut yang tak pernah ramah bagi pendatang baru. Industri dangdut tampak meriah dari luar. Lampu, musik, tepuk tangan, semuanya terlihat indah. Namun bagi pendatang baru, kenyataannya jauh lebih keras. Arbil kerap menerima komentar bahwa suaranya belum cukup matang. Zahra harus menghadapi cibiran bahwa dirinya hanya ikut-ikutan viral. Ada hari-hari ketika mereka hampir menyerah. Hari ketika kritik jauh lebih keras daripada tepuk tangan. Hari ketika mereka mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar cocok berada di jalur ini. Dan yang paling berat adalah perbedaan karakter mereka. Arbil tipe pekerja sunyi, perfeksionis, tak ingin ada yang salah sedikit pun. Zahra lebih spontan, mengandalkan rasa dan intuisi. Keduanya saling melengkapi, tapi juga sering bertabrakan. Namun justru dari titik-titik itulah sesuatu yang mengejutkan muncul dari arah yang tak terduga. Dan ketegangan itu membawa mereka pada undangan paling misterius. Sebuah pesan yang mengubah segalanya. Suatu pagi, ponsel mereka berbunyi. Sebuah pesan pendek, sederhana, tapi mengguncang hidup mereka. Undangan resmi untuk tampil di sebuah acara besar. Acara yang selama ini hanya diisi oleh nama-nama besar. Acara yang kabarnya sering dihadiri oleh seseorang yang mereka kagumi sejak kecil, Rhoma Irama. Awalnya mereka mengira itu hanya gimik promosi. Tapi ketika panitia mengirimkan detail lengkap acara, barulah mereka menyadari, ini sungguhan. Keluarga mereka terkejut, teman-teman mereka nyaris tidak percaya. Dan perlahan, rumor mulai menyebar. Katanya Rhoma hadir langsung. Katanya dia akan menilai talenta muda. Katanya ini kesempatan yang sangat langka. Dalam hati, Arbil dan Zahra tahu, ini bukan panggung biasa. Ini adalah ujian terbesar yang pernah mereka hadapi. Tapi mereka belum tahu, ujian itu akan jauh lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Pertemuan pertama dengan sang Raja Dangdut. Hari itu udara terasa berat. Ruang latihan dipenuhi pengisi acara yang tegang menunggu giliran. Tak ada yang berani bersuara keras. Lalu pintu terbuka. Seseorang melangkah masuk perlahan. Rhoma Irama. Senyap langsung menyelimuti ruangan. Sosoknya tidak hanya membawa wibawa, tapi juga standar yang membuat siapapun ingin memperbaiki diri dalam hitungan detik. Arbil merasakan telapak tangannya berkeringat.
Zahra mencoba tersenyum, tapi napasnya tidak stabil. Roma melihat mereka sebentar. Tapanannya tidak keras, tapi dalam. Seolah-olah dia bisa membaca sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum sadari. Dan hanya dengan satu kalimat, suasana berubah total. Coba nyanyikan satu bait tanpa musik. Kalimat yang tampak sederhana, tapi menjadi awal dari sebuah penilaian yang sangat menentukan. Satu komentar Roma setelah itu membuat mereka terpaku. Penilaian yang lebih berat dari yang mereka bayangkan. Arbil mulai bernyanyi. Nada pertama keluar agak bergetar. Roma langsung menangkapnya. Terlalu tegang, katanya pelan, tanpa nada marah, tapi cukup untuk membuat jantung Arbil jatuh ke perut. Zahra mencoba menyusul. Suara awalnya lembut, lalu goyah sedikit. Roma tidak bereaksi. Tidak mengangguk, tidak tersenyum. Ia hanya meminta mereka mengulang, dan mengulang lagi, dan lagi. Keringat dingin menetes di pelipis Arbil. Zahra nyaris kehilangan konsentrasi. Tetapi di tengah kekacauan itu, sesuatu terjadi. Sebuah harmoni kecil, tak direncanakan, muncul dari ketidaksempurnaan mereka. Dan Roma akhirnya mengangguk pelan. Bukan anggukan persetujuan, melainkan anggukan yang menandakan ia melihat sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain. Dan detik berikutnya situasinya berubah drastis. Adegan tak terduga di balik panggung. Sore itu, suasana backstage mulai kacau. Jadwal tampil maju mundur. Beberapa artis senior terlihat gelisah. Ada rumor bahwa penghormatan khusus akan diberikan malam itu. Dan nama-nama besar mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Bukan Arbil, bukan Zahra. Seseorang terdengar berbisik. Mereka masih terlalu baru. Ada banyak yang lebih senior, sepertinya bukan giliran mereka. Arbil menelan rasa pahit itu. Zahra mulai kehilangan harapan. Namun justru ketika keduanya merasa posisi mereka akan tersisih, salah satu panitia mendekat. Kalian diminta standby. Jangan kemana-mana. Tidak ada penjelasan. Tidak ada detil. Hanya instruksi singkat. Yang rasanya penuh tanda tanya. Dan momen yang mereka tunggu justru datang saat mereka paling tidak siap. Pengumuman yang membuat semua orang terdiam. Lampu panggung menyala terang. Penonton memenuhi venue. Ketika Roma berdiri, seluruh ruangan seakan menahan napas. Ia berbicara pelan tapi mantap. Tentang dedikasi, tentang kerja keras, tentang talenta yang dipoles, bukan oleh pujian, melainkan oleh keteguhan hati. Banyak artis tersenyum percaya diri. Mereka yakin nama mereka akan disampaikan. Lalu Roma menyebut dua nama itu, Arbil dan Zahra. Ruangan membeku. Beberapa artis yang duduk di barisan depan tampak terkejut. Penonton langsung bersorak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Arbil merasakan lututnya melemas. Zahra menutup mulutnya. Nyaris tidak percaya. Roma memberikan penghormatan itu langsung. Tidak lewat perantara. Tidak lewat simbol semu. Ia menatap mereka dan berkata, "Kalian punya sesuatu yang berbeda. Pertahankan itu." Namun ternyata, dampak dari kata-kata itu jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Dan setelah itu, gelombang reaksi mulai muncul dari segala arah. Gelombang reaksi dari seluruh penjuru. Dalam hitungan jam, nama mereka memenuhi internet. Ada yang memuji, ada yang mempertanyakan, ada pula yang membandingkan. Beberapa komentar bernada sinis mulai muncul, seperti, "Masa iya, dua pemula dapat penghormatan sebesar itu?" Atau jangan-jangan ada sesuatu di balik keputusan itu. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih manusiawi. Roma melihat apa yang tidak terlihat publik, kerja keras yang tidak pernah mereka pamerkan, harmoni yang tidak dikejar popularitas, tekad yang tetap menyala meski sering diremehkan. Di balik layar, Roma bahkan memberikan pesan pribadi, pesan yang kemudian mengubah cara mereka memandang dunia dangdut. "Kalian bukan hanya menyanyi," katanya, "kalian menyampaikan rasa. Itu yang membuat kalian bertahan." Dan kata-kata itulah yang membuat mereka diam sangat lama malam itu.
Pesan itu membawa mereka pada titik refleksi yang tak pernah mereka bayangkan. Penghormatan itu ternyata bukan akhir. Sejak malam itu, hidup mereka berubah cepat. Panggilan panggung datang tanpa henti. Media mulai mencari tahu lebih dalam. Bahkan beberapa musisi senior tiba-tiba ingin bekerja sama. Namun, bersama kesempatan besar, datang pula tuntutan lebih besar. Arbil mulai takut jika ia tidak bisa mempertahankan standar yang Roma lihat dalam dirinya. Zahra merasa harus membuktikan bahwa penghormatan itu bukan keberuntungan semata. Ada hari ketika keduanya merasa kewalahan. Hari ketika tekanan lebih besar dari kebanggaan. Hari ketika mereka bertanya, apakah kami benar-benar siap untuk ini? Tapi pertanyaan itu justru membawa mereka kepada sebuah kesadaran yang selama ini tersembunyi. Dan pada akhirnya, mereka menemukan satu kebenaran yang mengubah segalanya. Kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Penghormatan itu bukan untuk popularitas. Bukan untuk viralitas. Bukan untuk kepentingan siapapun. Penghormatan itu diberikan karena Roma melihat sesuatu yang jarang ada pada artis muda. Ketulusan, kerendahan hati, dan keberanian untuk terus maju, meski dunia mengatakan mereka belum siap. Di momen itulah Arbil dan Zahra akhirnya memahami. Perjalanan ini bukan tentang menjadi terkenal, bukan tentang membuktikan diri pada orang lain, tapi tentang menjaga nyala kecil di dalam diri mereka. Nyala yang membuat mereka bernyanyi sejak awal. Dan dari sanalah cerita mereka berubah selamanya. Hidup jarang memberi kejutan sebesar itu. Dan ketika kejutan itu datang dari seseorang setinggi Rhoma Irama, jejaknya tidak pernah hilang. Arbil dan Zahra melanjutkan perjalanan mereka dengan langkah yang lebih mantap, hati yang lebih matang, dan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kadang yang membuat seseorang bersinar, bukan panggung besar, bukan juga sorotan kamera, melainkan mata seorang legenda yang melihat potensi dalam dirinya sebelum ia sendiri menyadarinya. Dan itulah yang terjadi pada dua nama ini. Cerita mereka baru dimulai, dan dunia akhirnya mulai melihatnya.